Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asista Putri dari kelas 10 AKL2, nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Arautia Fuadiah, kelas 10 AKL2, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri, presensi 9. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aurelia Istiqomah dari 10 AKL2 presensi 10. Perkenalkan, nama saya Cika Pramista Devi dari kelas 10 AKL2 nomor presensi 11. Saya Dialova Kavita Dewi, presensi 12. Alkisah, terdapat 3 orang sahabat yang sedang mengembara, yakni Buyung, Kendi, dan juga Awang. Selama berada di perjalanannya, ketiga sahabat itu membawa bekal makanan seperti susu, buah-buahan, beras, dan juga daging. Apabila mereka lelah, mereka akan berhenti untuk mengisi perut mereka dengan bahan makanan yang dibawanya. Sampai tepat di suatu hari, mereka berada di suatu hutan yang sangat lebat. Mereka pun merasa lapar tetapi tak bisa makan karena bekal yang mereka bawa sudah habis. Dan di hutan mereka tak bisa menjumpai seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Sambil memikirkan suatu solusi, mereka pun kemudian beristirahat di bawah pohon ara yang cukup rindang. Kendi pun mengatakan, apabila ada nasi sekawah, maka aku bisa menghabiskannya sendiri. Buyung yang juga merasa lapar juga mengucapkan, jika lapar begini, maka ayam panggang sebanyak 10 ekor pun mampu aku habiskan. Tidak seperti teman-temannya, Awang cuma mengharapkan ada sepiring nasi dan juga lauk yang cukup untuk dapat mengobati perut laparnya. Dan tak disangka-sangka, apa yang mereka harapkan didengarkan oleh pohon ara yang ajaib itu. Pohon itu menggugurkan 3 daunnya yang tiap-tiap helai daunnya berubah menjadi makanan apa yang mereka inginkan. Buyung dan Kenda merasa sangat senang menemukan makanan itu, dan kemudian bergegas untuk menyantapnya. Awang merasa bersyukur sudah mendapatkan makanannya, meskipun tak sebanyak kedua temannya itu. Yang terpenting yaitu cukup untuk mengisi perutnya. Ketika selesai makan, Awang memperhatikan kedua sahabatnya yang masih makan. Meskipun telah makan banyak dan juga kekenyangan, Kendi pun tak sanggup menghabiskan jatah makanannya itu. Nasi yang ada di dalam kawah itu ternyata bisa berbicara dan meminta mereka untuk menghabiskannya. Namun mereka sudah tak sanggup lagi, ia tak mau menghabiskannya. Kemudian nasi-nasi itu marah dan menggigiti tubuh Kendi. Begitu juga dengan Buyung, yang hanya bisa menghabiskan 1 ekor ayam saja. Kemudian, ia membuang 9 ekor ayam lainnya ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian, di dalam semak itu muncul 9 ayam jantan dan kemudian menyerangnya. Pada saat melihat kejadian itu yang menimpa teman-temannya tersebut, Awang tertegun sesaat dan ia merasa seperti di alam mimpi. Tetapi ketika telah sadar, ia sudah mendapati kedua temannya yang meninggal. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepiring nasi yang telah habis. Sepiring nasi ini akan mengingatkan aku supaya tidak berperilaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir, kata Awang. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Sudah menyimak cerita hikayat yang sudah kita sampaikan? Bagaimana? Seru bukan? Karena banyak nilai pembelajaran yang dapat kita ambil. Dari cerita tersebut, terkadang amanat yang sangat berharga yaitu janganlah membuat janji dengan sombong, seakan-akan yakin dapat menepatinya, namun pada kenyataannya tidak dapat ditepati. Kita harus bisa mengontrol setiap kata-kata yang kita ucapkan, dan janganlah menjadi orang yang tamak, karena suatu saat nanti pasti akan ada balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat buruk.